5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Asraf, Iis Fitriani, Putri, Rizkina Intan Sofia Rahman, dan Salsabila Fitriani Refaja. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Proses Berpikir. Berikut video presentasi dari kami, silahkan menyaksikan. Nama saya Rizkina Intan Sofia Rahman, NIM 2010123123220016, akan membacakan materi tentang A. Pengertian berpikir. Pendapat para ahli psikologi mengenal definisi berpikir bervariasi. Para ahli psikologi asosiasi mengatakan bahwa berpikir adalah kelangsungan tanggapan di mana subjek berpikir pasif. Oleh Plato, dalam Sumadi Suryabrata 1989 mengatakan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati atau aktivitas ideasional, bukan sensoris motorik. Walaupun dalam proses berpikir itu sendiri terdapat aktivitas sensoris motorik. Bigot dan kawan-kawan dalam Sumadi Suryabrata 1989 mengatakan bahwa berpikir adalah meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan. Bagian pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita miliki berupa pengertian atau tanggapan. Jadi, berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Dalam aktivitas berpikir terjadi representasi simbol dari beberapa peristiwa, seperti melibatkan proses persepsi, ingatan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Notoatmojo 2007 mengatakan bahwa berpikir adalah aktivitas yang bersifat idealistis dan menggunakan abstraksi atau idea. Dalam berpikir, orang meletakkan hubungan antar bagian informasi yang ada pada dirinya berupa arti atau pengertian. Berpikir adalah aktivitas idealistis menggunakan simbol-simbol dalam memecahkan masalah berupa deretan ide dan bentuk bicara. Melalui berpikir, orang selalu meletakkan hubungan antar pengertian dan logika berpikir. Artinya, melalui berpikir, orang mampu memberikan pengertian, asumsi, dan menarik kesimpulan. Berpikir menjadi ukuran keberhasilan seseorang dalam belajar, berbahasa, berpikir, dan memecahkan masalah. Dengan berpikir, seseorang akan menjadi lebih mudah dalam menghadapi berbagai persoalan. Berpikir membutuhkan kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan benda atau peristiwa yang secara fisik tidak ada. Rita Atkinson dan kawan-kawan 1983. B. Jenis berpikir. Menurut Floyd L. Roach, jenis berpikir ada 3 macam, yaitu yang pertama, berpikir deduktif adalah berpikir dari yang umum menuju yang umum. Kedua, berpikir induktif adalah berpikir menarik kesimpulan berbagai kejadian dengan observasi. Ketiga, berpikir evaluatif adalah berpikir kritis. Menurut Khadijah 2006, pikiran sendiri ada 2 macam, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Sedang manusia hanya memanfaatkan 12% kekuatan pikirannya, sementara 88% ada pada kekuatan bawah sadar, yang semacam perasaan. Di antara pikiran sadar dan bawah sadar ada reticular activating system atau RAS atau filter, yang untuk membuka pintu otak kita mesti berada pada gelombang alfa. Pikiran bawah sadar yang 88% tadi menyimpan memori, self-image, personality, and habits atau kebiasaan. C. Proses berpikir. Proses berpikir yang panjang dan menurut langkah-langkah tertentu. Inilah yang dikatakan sebagai proses berpikir secara reflektif atau reflective thinking. Eisenstein and Barker 1969. Sebenarnya, pada saat manusia berpikir, langkah-langkah apa saja yang dilalui manusia? Secara normal, proses berpikir manusia adalah sebagai berikut. 1. Munculnya rasa sulit, baik terhadap situasi atau keadaan tertentu.
adaptasi dengan suatu peralatan, maupun sulit dalam menjelaskan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam benak pikiran. 2. Selanjutnya, rasa sulit tersebut didefinisikan dalam bentuk permasalahan. 3. Timbul suatu bentuk kemungkinan pemecahan permasalahan yang berupa rekaan, hipotesis, inferensi, atau teori. 4. Ide-ide pemecahan tersebut selanjutnya diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti nyata atau dengan melakukan suatu eksperimen. 5. Mengadakan penelitian terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan atau hasil eksperimen yang telah dilakukan untuk menuju pemecahan secara mental untuk diterima atau ditolak sehingga kembali menimbulkan rasa sulit. 6. Menguatkan pembuktian tentang ide-ide tersebut dan menyimpulkan atau memberikan gambaran ke depan tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. D. Tingkatan-tingkatan berpikir pada manusia dalam menghadapi masalah. Ada 4 tingkatan cara berpikir manusia dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. 4 tingkatan itu disebut 1. Evaluasi teknis dengan norma tertentu, atau istilah lain pembenaran terhadap keputusannya sendiri. Yang kedua, refleksi dialektis atau melihat masalah lalu berpikir untuk bereaksi. 3. Kontemplasi holistik atau melihat masalah berdasarkan pada penghayatan pada kehidupan. Dan yang terakhir, adaptasi asketik untuk mengatasi masalah, berusaha memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 20101231200110 akan membawakan materi manusia sebagai makhluk yang berpikir. Manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo spesies tampak sejak awal kehidupan manusia. Pada masa itu, kehidupan manusia sangat sederhana. Manusia melakukan kegiatan sesuai dengan perkembangan pola pikir pada masa itu. Namun, jika dilihat perubahan kehidupan manusia pada periode berikutnya sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, manusia dapat disimpulkan sebagai manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena manusia mempunyai pola pikir dan kemauan yang kuat. Dengan pola pikir dan kemauan yang kuat menjadi makhluk yang memiliki kemampuan lebih daripada makhluk lainnya. Manusia memiliki keingintahuan dan ingin memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan juga memiliki kecenderungan untuk lebih ingin tahu lagi. Proses berpikir manusia tersebut timbul karena manusia selalu berpikir simetris seperti yang dikemukakan oleh Dewey 1993. Proses berpikir manusia normal pada dasarnya melalui urutan-urutan berikut. 1. Manusia selalu ada masalah. Dalam kehidupan manusia selalu ada masalah, sehingga masalah tersebut identik dengan kehidupan. Manusia selalu membuat definisi tentang masalah. 2. Manusia selalu membuat definisi tentang masalah karena manusia selalu ingin mencari kebenaran. Dengan mengetahui definisi masalah yang akan dikemukakan, masalah yang akan memudahkan untuk mencari solusi atau jalan keluar tentang masalah yang terjadi. 3. Manusia selalu mencari referensi. Manusia yang berhadapan dengan masalah selalu berpikir untuk menyesuaikannya, berpikir dengan cara menganalisis dan membagikan, bahkan bisa membuat hipotesis atau anggapan sementara, serta mereka sambil mencari teori untuk
pembenarannya. 4. Manusia memiliki logika dan rasional. Setiap masalah yang dihadapi manusia selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Dalam penyelesaiannya, manusia selalu menopang pikiran kepada logika yang masuk akal dan rasional atau wajar. Hal ini dikemukakan karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. F. Hambatan dalam berpikir. Dalam proses berpikir tidak selalu langsung dengan begitu mudah. Sering orang mengalami hambatan-hambatan dalam proses berpikirnya. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain karena 1. Data yang kurang sempurna, sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. 2. Data yang ada dalam keadaan confuse atau membingungkan. Data yang bertentangan dengan data lain, sehingga hal ini membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan data dan kurang jelasnya data akan menjadi hambatan dalam proses berpikir seseorang. Lebih-lebih, misalkan dalam bercerita defektif. Karena itu ruwet tidaknya suatu masalah. Lengkap tidaknya data dapat membawa sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu pengertian problem solving. Secara umum yang dimaksud dengan problem solving adalah sesuatu yang timbul apabila ada konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Menurut pandangan aliran pengolahan informasi atau information processing, orang menghadapi problem bila ada tujuan yang ingin dicapai, tetapi belum ditemukan sarana untuk sampai pada tujuan itu. Purwadarminta 1987-143. Problem solving juga diartikan sebagai suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Problem solving menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian. Upaya pemilihan salah satu dari beberapa alternatif atau option yang mendekati kebenaran dari suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, prinsip problem solving ada 3. Yang pertama, keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang mampu ia pecahkan. Pada prinsip ini dijelaskan bahwa masalah yang kita hadapi ada yang mudah dipecahkan dan ada pula yang sulit untuk dipecahkan. Jika kita menghadapi masalah yang sulit atau kompleks, hendaknya kita menganalisa masalah itu, yaitu mengurangi ke dalam masalah-masalah tunggal yang lebih mudah dihadapi atau dipecahkan. Yang kedua, dari prinsip problem solving adalah dalam memecahkan masalah, pakailah data atau keterangan yang ada. Sering, data yang ada tidak lengkap atau kita ketahui relevansinya. Data sangat kita perlukan karena dengannya kita akan dapat mengenal persoalannya. Yang ketiga dari prinsip problem solving adalah titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluar. Proses pemecahan masalah dimulai dengan mencari beberapa kemungkinan jalan keluar, sehingga akhirnya kita dapat memilih. Usaha kita pusatkan pada perencanaan dan pelaksanaan jalan keluar itu, dan kita sisihkan kemungkinan yang lainnya. Nama Iis Fitriani, NIM 201123320004. Faktor yang berpengaruh pada problem solving. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving, yaitu motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, kebiasaan dan emosi. A. Motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. B. Kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat menyesatkan kita bila kita percaya
atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. D. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar melihat secara emosional. Emosi ini mewarnai cara berpikir kita sebagai manusia yang utuh. Kita tidak dapat mengesampingkan emosi, tetapi bila intensitas emosi sudah mencapai intensitas yang begitu tinggi sehingga menjadi stres, barulah kita berpikir efisien. E. Takut mungkin melebih-lebihkan kesulitan persoalan dan menimbulkan permasalahan dan menimbulkan sikap resah yang melumpuhkan tindakan. Marah mendorong tindakan yang kurang dipikirkan. Kecemasan sangat membatasi kemampuan kita melihat masalah dengan jelas atau merumuskan kemungkinan pemecahan. Kesimpulannya, berpikir merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, berpikir asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Proses berpikir asosiatif ini mempunyai beberapa jenis, yaitu asosiasi bebas, asosiasi terkontrol, melamun, mimpi. Kedua adalah berpikir terarah. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami perlu kritik dan saran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.